qabhut tadahuri bil khusyuk. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masih mengkaji al-khusyuk fi shalah, upaya, kiat, ikhtiar, cara-cara untuk supaya bisa khusyuk dalam mengerjakan sholat. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa berdasarkan dalil-dalil sahih Al-Quran dan As-Sunnah, siapapun kita mengerjakan sholat, kita abai dengan khusyuannya, kita tidak pedulikan kekhusyuan kita nggak pedulikan kualitas sholat kita, yang penting sholat, maka sholat seperti itu tidak akan diperhatikan oleh Allah. Muslim yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, diantaranya dijelaskan oleh Allah, Muslim yang selalu berusaha untuk khusyuk setiap kali mengerjakan sholat. Berusaha. Adapun hasil atau tidak itu urusan lain. Kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita sebatas berusaha semaksimal mungkin. Dalam segala hal, kewajiban kita cuma berusaha. Mendidik keluarga, kewajiban orang tua berusaha sebaik-baiknya. Ketika pada akhirnya anak kita nggak nurut dan kita mati, insya Allah kita sudah lepas dari kewajiban. Jadi di KN kewajiban kita berusaha bagaimana mengupayakan agar masjid kita senyaman mungkin buat jamaah, punya daya tarik yang tinggi untuk jamaah hadir, bisa membuat situasi kondisi yang menciptakan kekhusyuan. Ketika berbagai upaya sudah kita tempuh sampai habis masa jabatan kita sebagai DKM, insya Allah kita sudah menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Sengaja memperlihatkan kebaikan kita, menampak-nampakkan kebaikan kita di depan orang lain, ini satu hal yang buruk, termasuk berusaha menampak-nampakkan kekhusyuan kita di saat kita sholat di hadapan orang lain. Ini satu hal yang buruk. Wa qabihun bil mar'i ayyatadhahara bil khusyu'i amaman nas. Merupakan suatu keburukan bagi seseorang ketika dia yatadhahar, berusaha untuk menampak-nampakkan bil khusyu'i kekhusyuannya amaman nas di hadapan orang lain. Karena banyak orang, apalagi posisinya sebagai imam, dia paksa-paksain untuk terlihat khusyuk. Ini satu hal yang buruk. Tapi kita nggak bisa memvonis, dia menampak-nampakkan kekhusyuannya, kecuali kita tahu sehari-harinya bagaimana. Kalau memang sehari-harinya seperti itu, tidak di depan orang lain pun seperti itu, berarti itu murni, bukan menampak-nampakkan, bukan ngetok-ngetok, no. Ketika baru sekali kita lihat seseorang kok dia indah banget, jangan langsung kita suudzon, ini diindah-indahkan dia karena di depan kita, jangan. Dianggap menampak-nampakkan ketika ada orang dengan tidak ada orang, berbeda perilakunya, berbeda polanya, itu dia terlihat menampak-nampakkan. Yang dicontohkan oleh Rasul sebaliknya, beliau ketika ibadah di depan umat itu bukan ibadah beliau yang paling istimewa,
Tapi ketika beliau ibadah sendiri, sholat tahajud, itu yang paling istimewa. Nah, itu di depan umat nggak pernah beliau sholat panjang-panjang banget, enggak. Informasi jangan tanya indahnya sholat Rasul, panjangnya sholat Rasul, itu dari Siti Aisyah radhiyallahu anha manakala beliau sholat malam. Yang sampai kaki beliau bengkak itu sholat malam, bukan sholat wajib. Ketika beliau sholat di hadapan umat, itu cara sholat beliau yang paling sederhana. Jadi yang dicontohkan oleh Rasul di depan orang lain, jangan perlihatkan keindahan kita, biasa-biasa aja. Ketika kita sedang sendiri, nggak ada yang melihat kita kecuali Allah, baru perlihatkan hal paling indah dari amal soleh kita. Jadi seseorang boleh dikatakan dia menampak-nampakkan kebaikannya, kekhusyuannya. Ketika di depan orang lain dia terlihat khusyuk, terlihat indah sholatnya. Summa idza shalla wahidan, lalu ketika dia sholat seorang diri nggak ada yang melihat, ta'ajjala fis shalah, dia sholatnya ngebut banget. Wa naqruha naqraddi, ketika dia rukuk sujud cepat banget seperti jago mematok makanan. Ketika itu yang dia lakukan, itu baru bisa diindikasikan dia menampak-nampakkan kekhusyuan, kebaikan di hadapan orang lain. Ini peringatan buat masing-masing kita, bukan untuk menuduh orang lain. Mengerjakan perintah-perintah Allah bukan karena Allah semata, melainkan karena selain Allah hukumnya haram. Satu perilaku yang buruk, mengerjakan perintah Allah, apapun wujud perintah Allah itu bukan semata-mata karena Allah, haram hukumnya. Bisa jadi dia masuk kategori riya, bisa jadi juga masuk kategori syirik. Ketika dia tinggalkan perintah Allah karena alasan manusia, itu riya. Tadinya kita mau sedekah karena ada yang liatin nggak jadi, itu riya. Sebaliknya, melaksanakan perintah Allah karena manusia, ini lebih tinggi dari itu, syirik. Nggak ada keinginan mau infak sedekah, begitu datang si Anu, dia ngeliatin kita, dia kenal banget sama kita, semangat timbul, kita sedekah 1 miliar. Itu syirik. Jadi mengerjakan perintah Allah atau meninggalkan perintah Allah karena selain Allah, bisa syirik, bisa riya. Ini kita harus sangat-sangat hati-hati. Karena hal seperti ini, jujur saya kadang masih ada seperti itu. Ketika mau sholat, mau mimpin sholat, karena baca ini, tampaknya sepele. Ketika yang memotivasi kita, yang mendorong kita melakukan perintah Allah, dan kita bertujuan melakukan perintah Allah itu karena supaya disanjung, supaya ini, itu yang sangat bahaya buat nilai amaliyah kita. Semula nggak ada keinginan baca surah tertentu, jadi imam begitu ngelihat ada si A, ada di si B, dia robah, dia baca surat yang panjangan karena orang, karena manusia. Dalam kitab Al-Adhkarun Nawawi, Imam Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, salah seorang ulama besar madhab Syafi'i, yang karya-karya beliau jadi rujukan utama semenjak masa beliau hingga saat ini. Siapapun muslim, kalangan apapun dia,
merujuk kitab beliau. Kumpulan hadis beliau diantaranya Riyadhus Shalihin, bahkan sampai diterjemahkan oleh kalangan mereka yang sebetulnya mereka punya pandangan fundamental berbeda dengan beliau. Banyak saya perhatiin di masjid-masjid terjemah Riyadhus Shalihin justru yang sudah disarahi oleh ulama kalangan Wahabi. Beliau, Imam Nawawi, berpandangan tidak semua bid'ah itu sesat. Sedangkan ulama Wahabi seluruh bid'ah sesat. Tapi mereka, banyak ulama mereka yang menerjemahkan, mensarahi kitab beliau Riyadhus Shalihin. Sudah tentu syarahnya pasti akan kita temukan perbedaan-perbedaan dengan beliaunya sendiri. Dalam Al-Adhkarun Nawawi, Imam Nawawi warwayna an Sayyidil Jalil Abi Ali Al-Fudail bin Iyad. Kami meriwayatkan berantai sampai seorang ulama sufi besar, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Qala, berkata Al-Fudail, tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Meninggalkan amal, tidak jadi melakukan satu kebaikan karena manusia, itu riya. Mau sholat berjamaah, begitu dengar imamnya si A, nggak jadi. Padahal si A ini memenuhi syarat untuk jadi imam, tapi karena ada sentimen pribadi nggak jadi karena si A. Meninggalkan berjamaah karena seseorang, ini riya. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Sedangkan mengerjakan amal soleh karena manusia, itu syirik. Ini ungkapan dari Al-Fudail bin Iyad yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam salah satu kitab beliau Al-Adhkarun Nawawi. Riya, syirik. Lalu ikhlas yang mana? Wal ikhlasu ayyu'afiyakallah minhuma. Ikhlas itu ketika Allah membebaskan kamu dari keduanya. Kita nggak ngerjain karena Allah, kita ngerjain juga karena Allah. Tidak ada sedikit pun karena manusia. Ini ikhlas. Kita pakai pakaian cakep karena manusia. Memang itu bisa tidak bernilai ibadah. Ketika yang kita lakukan itu bukan ibadah karena selain Allah, silahkan. Tapi ingat, kita memakai pakaian bisa bernilai ibadah. Ketika kita pakai pakaian itu kita niatkan sebagai ibadah, kok karena manusia nggak ada nilainya, malah bisa-bisa kita dosa. Ketika masuk kategori syirik, otomatis itu dosa. Mengerjakan amal soleh, mengerjakan perintah Allah karena selain Allah, dan ini sudah dilakukan oleh umat manusia, bahkan oleh umat Islam sejak generasi sahabat Nabi. Sejak generasi sahabat ada yang melaksanakan perintah Allah bukan semata-mata karena Allah. Yang karena itu kita jadi tahu bahwa hal itu tidak boleh. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, kata beliau, hada hadisun sahihun ala syartis syaikhan. Hadis ini sahih, perawinya, standar perawinya sesuai persyaratan perawi Bukhari Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala rajulun, ada pernah seorang laki-laki berkata, konfirmasi, meminta penjelasan kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni akiful mauqif,
Aku sudah banyak mengikuti berbagai macam kebaikan-kebaikan, makna khususnya sudah banyak mengikuti berbagai macam medan perang. Perintah Allah. Tujuan sang sahabat ini apa? Sahabat yang dianonimkan namanya, uridu wajhallah, aku lakukan itu karena aku mengharapkan keridhaan Allah. Benar. Ada tambahan, wa uridu ayyura mautini, aku juga ingin aku dikenal, aku ini orang mana, dari kampung mana. Tujuan pertama bagus, pengen mendapatkan keridhaan Allah, tapi sekaligus pengen dikenal. Ayyura mautini, diketahui oleh masyarakat tempat tinggalku itu mana, aku siapa. Mendapati curhatan seperti itu, falam yarudda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Kata Ibnu Abbas, Rasul sedikit pun, sepatah kata pun tidak mengucapkan sesuatu untuk menjawab sang sahabat. Beberapa waktu berikutnya, hatta nuzilat, Allah turunkan ayat terakhir surah Al-Kahfi sebagai jawaban untuk curhatan sang sahabat tadi. Sahabat yang melaksanakan perintah Allah, jihad fisabilillah, niatnya karena Allah dan juga karena pengen dikenal. Allah turunkan surah Al-Kahfi ayat terakhir, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Bagian awal ayat ini sama persis dengan As-Saffat Fussilat ayat 6. Bagian akhirnya di sini perintah untuk mengikhlaskan amalnya, tidak syirik dalam ibadah. Kalau di Al-Fussilat ayat 6 bagian akhirnya perintah untuk istiqomah. Qul, sampaikanlah wahai Rasul, innama ana basarum mislukum, sebagai manusia, aku manusia sama persis dengan kalian. Bedanya yuha ilayya, aku diberi wahyu oleh Allah, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini pemberitahuan, wajib kita meyakini itu. Berikutnya penegasan perintah, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa saja yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ampunannya, ridhonya, falya'mal amalan sholiha, hendaklah dia banyak beramal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah dalam melaksanakan ibadah itu, jangan dalam mengerjakan amal soleh itu. Jadi mengerjakan perintah Allah, mengerjakan amal soleh karena Allah sekaligus karena selain Allah, ini syirik dalam ibadah. Tidak jadi mengerjakan amal soleh karena seseorang, itu riya. Riya haram, syirik lebih-lebih. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajmain, siapapun kita, ketika melaksanakan perintah Allah tidak murni karena Allah, meninggalkan larangan Allah juga tidak murni karena Allah, maka kita tidak akan mendapatkan apapun dari Allah. Allah akan abaikan kita sepenuhnya. Dalam hadis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana agnas syuraka'i anis syirki, man amila amalan
asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfirman Allah tabaraka wa taala hadis qudsi, ana agnas syuraka'i anis syirki. Aku adalah pihak yang paling tidak membutuhkan syirikat, sekutu. Di antara semua yang disekutukan, aku adalah yang paling kaya, aku paling tidak membutuhkan persekutuan. Siapa saja yang mengerjakan amal soleh, kok dia menyekutukan aku dengan selain aku, taraktuhu, aku akan tinggalkan dia, aku akan abaikan dia, wasirkahu, dan sekutu yang dia sekutukan denganku, aku akan pedulikan, tidak pedulikan. Boleh jadi ayat hadis ini mengisyaratkan ketika kita menyekutukan Allah dengan si A, kita tahu bahwa dia melakukan sesuatu kebaikan karena kita, kok kita merasa bangga, berarti kita menerima dijadikan sebagai sekutu bagi Allah oleh dia. Kita harus nasihati, kamu jangan melakukan kebaikan itu karena aku, haram hukumnya. Nggak cuma kamu yang justru dapat syirik, dosa, aku pun kalau mengetahui hal ini, kamu lakukan kebaikan ini karena aku, kok aku diem aja, aku ikut dapat dosanya dari Allah. Ini dari hadis ini riwayat Imam Muslim 7666, Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Siapa saja yang mengerjakan amal soleh, dia sekutukan aku, ini kata Allah, dengan selain aku, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya, aku akan abaikan. Jadi jangan bangga ketika seseorang berbuat baik karena kita. Tapi kalau dia berbuat baik karena terinspirasi dengan kita, tapi selanjutnya ketika dia melakukan kebaikan itu murni karena Allah, ya kita bangga boleh. Motivator kebaikan, bangga itu boleh. Tapi jangan sampai dia menjadi sosok yang menyebabkan orang berbuat baik karena dia dan karena Allah. Harus dibedakan. Sekedar menjadi pendorong, menjadi contoh buat orang lain melakukan kebaikan, itu harus kita upayakan. Dimanapun kita berada, kita selalu bisa menjadi contoh untuk kebaikan-kebaikan buat orang lain. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, oleh Rasul dianjurkan itu, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'un. Barang siapa menjadi pelopor kebaikan-kebaikan dalam Islam yang lalu diikuti oleh orang lain, maka dia sang pelopor ini mendapatkan pahalanya ditambah pahala orang-orang yang mencontoh kebaikan darinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini dorongan dari Rasul untuk agar kita sebagai umat beliau bisa menjadi contoh dalam kebaikan-kebaikan, bukan sebaliknya contoh dalam keburukan. Lanjutan hadis tadi, dalam keburukan, sebaliknya barang siapa menjadi contoh dalam keburukan, maka dia mendapatkan dosa ditambah dosa sebanyak orang-orang yang mencontoh keburukannya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Jamaah dan Allah yakum ajmain. Jadi menampak-nampakkan kekhusyuan kita secara khusus dan secara umum, menampak-nampakkan kebaikan-kebaikan kita, amal soleh kita di hadapan orang lain, haram hukumnya. Ketika kita biasa aja, kita memang baik, ada orang atau tidak ada orang, kita memang seperti itu, ya itu boleh-boleh saja. Boleh. Yang terbaik
yang terbaik. Ketika kebaikan kita di atas yang lain, di depan orang lain kita tampilkan diri sebagai orang biasa aja. Ketika kita sedang berduaan dengan Allah, silahkan tampilkan sebaik-baik diri kita di hadapan Allah. Jadi yang terbaik, kalau kita punya kebaikan di atas rata-rata orang, yang terbaik di depan orang, sembunyikan kebaikan kita itu, tampilkan kebaikan yang biasa saja. Ini yang terbaik. Kalau yang kita tampilkan apa adanya, bahwa kita memang orang yang lebih baik dibanding yang lain, ini boleh. Tapi di atas yang tadi, yang terbaik, sembunyikan. Tampilkan sosok diri yang biasa saja. Dan yang buruk, sebaliknya, dirinya buruk di depan orang lain menampilkan kebaikan-kebaikan. Ketika nggak ada orang lain, kembali ke aslinya. Ini yang paling buruk. Kata penulis kitab ini, bal inna katsiran minas solihina kanu idza kanu fi safarin wa aradu ay yusallu yukhfuna salatahumun nafilah minan nas anin nas khaufan minar riya. Banyak orang-orang soleh ketika mereka ada di tengah banyak orang lain dalam musafir, mereka ingin mengerjakan sholat sunnah, mereka cari-cari tempat yang sepi supaya tidak diketahui oleh orang lain karena takut riya. Kita menampilkan diri kita apa adanya. Memang aku baik seperti ini, nggak beda-beda. Walau aku sendiri di depan orang lain, aku tetap seperti ini. Ketika di depan orang lain kita disanjung, muncul riya. Ini bahayanya ketika kita memperlihatkan kebaikan kita yang lebih dibanding yang lain, kita perlihatkan di hadapan orang lain. Resikonya iblis akan masuk, kita dipancing-pancing untuk bangga dengan sanjungan orang. Yakin ketika kebaikan kita di atas rata-rata orang, orang akan nyanjung. Misal kita selalu dikir kita di atas rata-rata orang, kita selalu sedekah kita di atas rata-rata orang. Bacaan Quran kita, hafalan Quran kita bagus, kuat, mungkin suara kita indah, lagu kita indah, di atas rata-rata orang, pasti kita akan disanjung. Ketika kelebihan yang Allah ujikan kepada kita itu kita perlihatkan di depan orang, resikonya kita akan dapat sanjungan. Ketika disanjung, resikonya iblis masuk. Ketika kita bangga dengan sanjungan, itu awal mula terbukanya pintu riya ke dalam hati kita. Bangga dengan sanjungan. Kecuali kita bisa mengabaikan hal itu, buat gua mau disanjung, mau dicertak, nggak ada bedanya. Silahkan. Kalau kita sudah bisa seperti itu. Jadi banyak orang-orang soleh yang mereka punya kebaikan di atas rata-rata orang, ketika akan melakukan satu kebaikan kok banyak orang, mereka akan sembunyi-sembunyi. Boleh jadi mereka tidak akan jadi memperlihatkan kebaikan itu atau memperlihatkan hal yang sebaliknya demi supaya orang lain tidak menyanjung-nyanjung. Ada di antaranya saya ingat kisah Habib Anis Al-Habsyi, Gurawan Solo. Ketika sedang banyak ulama dari seluruh Indonesia kumpul di situ, Habib Anis sebelumnya dikenal seorang Habib yang sangat dermawan. Datang peminta-minta menghadap ke Habib Anis, Allah yarham. Di depan banyak ulama, Habib Anis mengabaikan si orang yang minta-minta ini, nggak dikasih. Kita nggak tahu bagaimana kira-kira pandangan para ulama yang saat itu hadir, habaib lain yang saat itu hadir. Apakah mereka langsung, kok ternyata Habib Anis pelit, atau bagaimana, wallahu a'lam. Yang pasti si peminta-minta ini dia pergi dengan kecewa. Bahkan dia ngomong, katanya Habib Anis dermawan, maka aku timbang minta dikit aja nggak dikasih.
Di sisi yang lain, si orang ini setiap bulan tuh dapat kiriman sembako cukup untuk keluarganya sebulan, setiap bulan. Ketika Habib Anis wafat, kiriman itu nggak datang. Seorang ini bertanya-tanya, udah rutin tiap bulan ada kiriman, kok sekarang nggak ada. Dia datangi agen sembako yang selama ini ngirim dia, kok nggak ngirim lagi Pak ke saya, ke rumah saya? Dijawab, yang nyuruh saya ngirim sudah meninggal. Emang siapa? Habib Anis. Kaget dia. Habib yang dia anggap pelit, ternyata yang selama ini ngirim sembako ke dia, beliau itu. Itu satu contoh seorang ulama besar, keturunan Rasul yang akhlaknya lembut, indah. Beliau sembunyikan kebaikannya dari ulama-ulama yang lain. Datang pengemis banyak orang lain, beliau nggak kasih. Ada seorang teman mencontoh itu. Ketika dia makan di warung Padang, ada orang minta-minta, dia abaikan. Saat itu banyak orang lain yang kenal dia. Dia abaikan, terlihat dia sebagai orang yang pelit. Begitu si pengemis pergi, makan belum selesai, dia cuci tangan, buru-buru dia kejar. Dikejar di tempat yang orang lain nggak kenal dia, baru dikasih. Usaha menyembunyikan kebaikan. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Jadi ulama kita, Rasulullah memberikan contoh pada kita. Kalau toh sesekali kebaikan Rasul diketahui orang-orang lain, tapi lebih sering kebaikan beliau yang tidak diketahui oleh orang lain, kecuali hanya keluarga dekatnya. Nah itu sahabat dekat beliau tidak semuanya tahu kebaikan beliau. Ada kisah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat yang merasa sudah selalu mencontoh Rasul. Ketika Rasulullah wafat, beliau jadi khalifah, beliau tanya putri beliau yang istri Rasul, Aisyah, kira-kira kebaikan apa yang rutin Rasulullah lakukan tapi ayahmu belum lakukan? Jawaban Aisyah, ada wahai ayahanda, Rasul selalu menyantuni seorang pengemis di sudut kota Madinah. Pengemis itu orang Yahudi tunanetra. Setiap kali ada orang datang untuk meminta-minta, pengemis itu enggak ngemis, minta makan segala macam, enggak, justru mencaci maki Rasul. Jangan percaya Muhammad, dia pendusta, dia pembohong. Diberitahu seperti itu, sahabat Abu Bakar langsung bertekad untuk menggantikan Rasul, tidak sekedar sebagai pemimpin umat, sekaligus kebaikan-kebaikan yang selama ini rutin Rasul lakukan. Dia datangi lokasi pengemis, masih ada di situ, dia berikan santunan. Betul kata Siti Aisyah, ketika beliau datang ke situ, si pengemis, jangan percaya Muhammad, dia pendusta, dia pembohong, dia tukang sihir. Karena sudah diberitahu oleh Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq nggak kaget. Sekali, dua kali dia santuni, setelah 3 kali lebih, si pengemis nanya, bapak ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjawab, aku orang yang selama ini menyantuni engkau. Sang pengemis membantah, bohong. Yang selama ini menyantuni aku bukan engkau. Abu Bakar, kok kamu tahu? Karena orang yang selama ini menyantuni aku orangnya lembut banget. Nggak sekedar menyantuni, nggak sekedar ngasih, bahkan beliau lembutkan korma, beliau suapkan langsung ke mulutku. Karena itu aku tahu bahwa bapak bukan orang yang selama ini menyantuni aku. Mendengar itu, Abu Bakar As-Siddiq emosinya naik, sangat sedih teringat dengan Rasulullah. Beliau langsung berkata,
orang yang menyantuni engkau selama ini sudah tidak ada. Kata pengemis, kok Bapak tahu? Memang siapa? Dia orang yang selalu engkau caci maki. Dia Muhammad Rasulullah. Saat itu Allah berikan hidayah, sang pengemis langsung masuk Islam, bertekad untuk membela Rasulullah di sisa hidupnya. Selama Rasul hidup, Rasul santuni, dia mencaci maki Rasul, nggak pernah nyuruh dia berhenti, jangan lagi mencaci maki Rasulullah, enggak. Rasul diamin, cuma santuni aja dengan baik, dikasih suapan langsung. Itu salah satu keindahan akhlak Rasul yang semestinya kita yang ingin mendapatkan syafaat beliau, kita yang ngaku sebagai umat beliau, ingin berdampingan dengan beliau di surga nanti, semestinya kita berusaha setahap demi setahap setiap kebaikan-kebaikan akhlak beliau untuk sedapat mungkin kita terapkan dalam keseharian kita. Dan itu insya Allah akan mampu kita wujudkan bila hidayah, taufik dari Allah selalu dicurahkan pada kita. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Ada kisah lain berkaitan dengan orang salaf yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya, menyembunyikan sholatnya. Kisah ini dituturkan oleh Ibnu Abi Hatim, seorang ulama hadis. An Muhammad bin A'in, dari Muhammad bin A'in. Wa kana sahiba Ibnul Mubarak. Muhammad bin A'in ini sahabatan dengan Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ulama besar tabi'in. Muhammad bin A'in bersahabat dengan Abdullah bin Al-Mubarak. Informasinya Ibnu Abi Hatim. Berarti Ibnu Abi Hatim tabi'ut tabi'in. Suatu hari mereka dalam perjalanan, Muhammad dan Ibnu Mubarak. Wa kana kariman ali. Mereka bersahabat saling memuliakan, saling menghormati satu dengan yang lain. Kata Muhammad, kana dzata lailatin wa nahnu fi ghazatir Rum. Di suatu malam ketika kami sedang di masa-masa perang dengan Romawi, di saat jeda perang, dhahaba liyad'a ra'sahu. Ibnul Mubarak pergi meninggalkan aku untuk meletakkan kepalanya untuk tidur. Muhammad meyakini itu, liyurini annahu yanamu, untuk dia perlihatkan kepadaku bahwa dia tidur. Ibnul Mubarak, ulama besar tabi'in, beliau pergi untuk tidur, dilihat oleh Muhammad bin A'in. Muhammad yakin ini, dia sengaja pergi untuk tidur supaya aku tahu bahwa dia tidur. Fakultu ana birumhi fi yadi qabattu alaihi wa wada'tu ra'si ala rumhi ka'anni anamu kadzalik. Kata Muhammad, aku yang saat itu memegang tombak, aku letakkan tombakku, aku tidur di atas tombak itu. Harapanku, Abdullah bin Mubarak pun menyangka bahwa aku sedang tidur. Tapi Muhammad ini nggak tidur, cuma pura-pura tidur. Qala, kata Muhammad, fadanna anni qad nimtu. Benar, begitu aku tertidur, aku pura-pura tidur, sebetulnya Abdullah bin Mubarak meyakini aku sudah tidur. Lalu apa yang dia lakukan? Faqama fa'akhadha fi salati. Ibnu Mubarak di tengah perang, istirahat perang itu, beliau bangun, beliau laksanakan sholat-sholat sunnah.
Sahabatnya Muhammad bin Mu'in tidak tidur, tahu itu keistimewaan Abdullah bin Mubarak. Meskipun sedang perang, di saat jeda perang, waktunya tahajud, tetap tahajud. Yang lain tidak. Falam yazal kadzalika hatta tala'al fajr wa ana armakuhu. Sepanjang malam itu beliau Ibnu Mubarak terus laksanakan sholat, dan sepanjang malam itu aku pura-pura tidur padahal aku ngelirik beliau, kata Muhammad. Falamma tala'al fajru, ketika terbit fajar pagi, Ja'a Ibnu Mubarak datang, fa'aiqadani, dia bangunkan aku. Fadhanna anni na'imun, rupanya betul dia mengira aku tertidur. Waqala, dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, bangun. Fakultu, Muhammad langsung jawab, inni lam anam, aku nggak tidur sejak semalam kok. Aku tahu semua yang kamu kerjakan. Begitu kebaikannya diketahui, bagaimana sikap Abdullah bin Al-Mubarak? Qala, kata Muhammad, falamma sami'aha minni, begitu dia tahu ternyata semalam aku nggak tidur, aku tahu betul, aku saksikan dia ngerjain sholat sepanjang malam. Begitu dia tahu itu, ma ra'aituhu ba'da dzalika yukallimuni, semenjak saat itu dia seolah menjauhkan diri dariku, enggak mau dekat dengan orang yang mengetahui kebaikan-kebaikannya. Bukan memusuhi, bukan, tapi enggak mau dekat. Boleh jadi khawatir nanti disanjung, dipuji. Wala yanbasitu ilayya fi syai'in min ghazatihi kulliha. Sepanjang peperangan itu sampai selesai, sikapnya berubah jadi orang yang seolah-olah takut kalau ketemu aku, kata Muhammad. Kalau kita ketemu orang yang mengenal kebaikan kita, boleh jadi senang banget. Sebaliknya, orang yang mengetahui keburukan kita, mungkin itu yang justru kita hindari. Begitu apa enggak? Orang yang tahu aib kita hindari. Yang tahu keistimewaan kita, justru kita dekati. Abdullah bin Mubarak sebaliknya, orang yang mengetahui keistimewaan beliau hindari. Yang mengetahui aib beliau, justru itu yang didekati. Jadi orang-orang dulu yang oleh Allah sudah selamatkan sampai akhir hayat beliau, iman Islamnya baik, akhlaknya bisa mencontoh Rasul dan bisa dicontoh. Di antara perilaku mereka seperti ini. Ka'annahu lam yu'jibhu dzaka minni lamma fatintu lahu minal amal. Jadi kata Muhammad, seolah-olah ketika dia menyadari bahwa kebaikan amalnya aku ketahui, dia merasa nggak nyaman denganku. Falam azal a'rifuha fihi hatta mata. Kata Muhammad, sampai beliau wafat, beliau tetap istiqomah dalam kebaikan-kebaikannya. Walam ara rajulan qattu asarra bil khairi minhu. Kata Muhammad, dari sekian banyak teman-temannya, aku tidak melihat satu orang pun yang dalam menyembunyikan kebaikannya sehebat beliau, Abdullah bin Mubarak. Selalu menyembunyikan kebaikan-kebaikan. Jamaah dan Allah yakum ajma'in, kita mendengar seseorang memuji kita atau sebaliknya mencaci maki kita, ada adab yang diajarkan oleh Rasul bagaimana semestinya sikap kita. Mendengar orang memuji kita atau mencaci maki kita, bagaimana sikap kita? Rasulullah sudah mengajarkannya pada kita dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, hadisnya sahih. An Dirghamah bin Ulayyah
bin Harmalah al-Anbari, haddatsani abi an abihi. Jadi Dirghamah beliau dapat dari ayahnya, ayahnya dari kakeknya. Dari ayahnya lagi, qala, kata sang kakek, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rukabil hayyi. Aku menghadap Rasul bersama rombongan suku, rombongan kabilah menghadap Rasul. Falamma aradtu ruju'a qultu ya Rasulullah. Ketika kami sudah mau pulang, aku secara khusus mendekati Rasul, aku minta ya Rasulullah, wahai Rasul, ausini, berikan aku wasiat, berikan aku nasihat penting. Qala, Rasul berikan nasihat itu. Insya Allah Rasul berikan nasihat pada seseorang sesuai dengan orang yang meminta nasihat. Nasihat Rasul, ittaqillah, selalulah kamu bertakwa pada Allah, selalulah kamu takut pada Allah. Wa idza kunta fi majlisin kumta. Ketika kamu berada di satu majelis, lalu kamu bangun meninggalkan majelis itu, fasami'tahum yaquluna ma yu'jibuka. Selanjutnya kok kamu dengar teman-teman majelismu itu menyanjung-nyanjung kamu, kamu orang hebat begini-begini, kamu dengar itu, saran Rasul, faktihi, wujudkan. Sanjungan kebaikan dari orang yang kamu dengar, wujudkan, praktekkan itu, terapkan itu dalam keseharianmu. Wa idza sami'tahum yaquluna ma takrahu. Sebaliknya, jika kamu dengar mereka yang mengenalmu kok mengucapkan cacian, makian, menjelek-jelekan kamu, saran Rasul, fala ta'tihi, jangan pernah melakukan hal itu. Mereka menganggap kamu sombong, jangan pernah kamu sombong. Mereka mengatakan kamu pelit, jangan kamu pelit. Ini nasihat Rasul ketika kita mendengar omongan orang, baik memuji atau mencaci kita. Ketika mereka memuji kita, kita orang yang rendah hati, wujudkan bahwa kita memang rendah hati. Ketika mereka menghina kita, mencaci kita sebagai orang yang pelit, perlihatkan bahwa kita bukan orang yang pelit. Laksanakan karena Allah, anggap omongan itu sebagai saran nasihat dari Allah buat kita melalui hamba-hamba Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, silahkan.